Selamat datang di Puskesmas Kelapa II. Puskesmas Kelapa II adalah puskesmas rawat jalan dengan ponet 24 jam yang terletak di Jalan Layar 4, RT 04, RW 07, Kelurahan Kelapa II, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Puskesmas Kelapa II termasuk salah satu puskesmas perkotaan di Kabupaten Tangerang dengan akreditasi utama dan jumlah penduduk sebanyak 92.544 jiwa. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu, Puskesmas Kelapa II senantiasa berinovasi. Salah satu inovasi yang dilakukan di laboratorium adalah inovasi pelaris, pemantapan mutu laboratorium internal sederhana, yaitu pembuatan bahan kontrol sederhana oleh analis laboratorium untuk memberikan hasil pemeriksaan HIV yang akurat. Puskesmas Kelapa II memiliki 50 orang staf yang terdiri dari 24 orang ASN dan 26 orang non-ASN. Salah satu ASN di Puskesmas Kelapa II adalah Ibu Marini sebagai analis laboratorium yang bekerja sejak tahun 2012. Ibu Marini merupakan salah satu pegawai dengan kinerja yang baik dan berintegritas tinggi, sehingga sangat layak menjadi tenaga kesehatan teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini. Saya analis laboratorium di Puskesmas Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Selain mengerjakan laboratorium rutin, juga saya tergabung dalam klinik Cempaka. Pada tahun 2019, di Puskesmas Kelapa II berdiri layanan klinik PDP HIV, yaitu untuk melayani pasien-pasien yang terdeteksi ODA. Saat ini pasien kami sudah 103 orang dan semuanya sudah dalam pengobatan ARV. Salah satu kegiatan kami di klinik Cempaka adalah VCT Mobile. Namun sejak pandemi VCT Mobile tidak dapat dilakukan, sehingga pemeriksaan HIV hanya dilakukan dalam gedung saja. Karena banyak rapid HIV yang tersisa, kami membutuhkan bahan kontrol atau QC untuk mengetahui apakah rapid tersebut masih layak digunakan atau tidak. Kendala yang kami hadapi adalah kami belum mempunyai uji kualitas atau QC untuk pemakaian rapid tersebut. Bahan kontrol untuk rapid tersebut di pasaran belum ada yang menjualnya, dan produsen kit yang mengeluarkan kit tersebut juga belum menyediakan kualitas kontrolnya atau QC-nya. Yang kami lakukan selama ini hanya mengandalkan dari masa expired dari pemeriksaan rapid tersebut, dan setahun 2 kali kami mengikuti program pemantapan mutu eksternal. Karena pemantapan mutu eksternal ini setahun hanya 2 kali, saya merasa kurang cukup apabila suatu pemeriksaan dinilai baik atau tidak. Maka untuk itu timbul keinginan saya untuk bisa membuat kontrol sendiri untuk QC harian. Setelah saya membaca beberapa referensi-referensi yang berupa jurnal-jurnal, maka saya mencoba mempraktekkan di laboratorium saya sendiri pembuatan pulsera sebagai serum kontrol. Pulsera merupakan kumpulan dari bahan sisa serum pasien yang ada di laboratorium. Inovasi pembuatan serum kontrol ini adalah pemantapan mutu laboratorium internal sederhana yang saya beri nama Pelaris Cempaka Puskesmas Kelapa II. Keuntungan dari pelaris ini adalah mudah didapat, murah, mudah digunakan, dan berasal dari manusia. Sekarang saya mencoba untuk membuat pelaris. Alat-alat dan bahan yang diperlukan adalah tabung reaksi 3 mili, microchip, yellow tip, blue tip, mikropipet, bokal steril, pipet plastik, parafilm, dan alat tulis. Ini adalah serum dari pasien-pasien positif dan ini serum dari pasien-pasien negatif.
Tabung reaksi 0,3 mili diberi label kontrol positif dan kontrol negatif. Pipet serum ke dalam tabung reaksi, kemudian tutup dan dibekukan di dalam freezer. Ulangi kembali keesokan harinya sampai terkumpul serum sebanyak 3 mili. Bahan kontur yang sudah dibekukan dikeluarkan dari freezer dan didiamkan pada suhu ruang sampai mencair keseluruhannya. Setelah mencair semua, serum dipindahkan ke dalam bokal steril dan diaduk-aduk secara perlahan sampai homogen. Setelah homogen, serum dipindahkan kembali ke dalam tabung reaksi. Serum yang sudah homogen disentrifuge selama 15 menit dengan kecepatan 2000 rpm. Kemudian selesai disentrifuge, cairan atas dipindahkan ke dalam bokal steril lalu dihomogenkan kembali dan dibagi-bagikan ke dalam mikrotube sebanyak 50 mikroliter. Setelah itu, mikrotube ditutup dan dilapisi parafilm agar tidak terjadi kebocoran. Mikrotube yang sudah dilapisi parafilm dimasukkan ke dalam bokal steril dan disimpan di dalam freezer. Inilah pelaris yang sudah jadi. Pelaris yang sudah jadi ini disimpan dalam freezer selama 1-2 bulan. Berikut adalah pengujian pelaris kontrol positif dan kontrol negatif terhadap tes rapid HIV. Pipet 10 mikroliter serum pelaris positif dan teteskan ke dalam lubang rapid. Kemudian teteskan 4 tetes buffer ke dalam lubang rapid yang sama. Lakukan hal yang sama pada rapid kontrol negatif dengan menggunakan serum pelaris negatif. Lakukan juga hal yang sama untuk pemeriksaan pasien dengan menggunakan serum atau plasma. Kemudian baca hasil antara 15-20 menit. Didapat hasil, pelaris positif menunjukkan 2 garis, pelaris negatif menunjukkan 1 garis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaris dapat digunakan sebagai kontrol harian. Sekian pemaparan inovasi saya. Semoga inovasi ini dapat bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Muklis selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang memberikan dukungan kepada Marini AMD AK. Semoga lancar dalam pemilihan sebagai tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Banten tahun 2022. Tetap semangat menjalankan tugas sebagai ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Tangerang supaya Tangerang semakin gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gidi Truli Kartikawati selaku Kepala Puskesmas Kelapa II mengapresiasi inovasi pelaris analis lab kami Marini. Semoga inovasi ini memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan peningkatan mutu layanan laboratorium Puskesmas Kelapa II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Kelapa II beserta seluruh aparatur Kecamatan Kelapa II mendukung analis laboratorium Puskesmas Kelapa II menjadi tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Banten. Bersama kita bisa mewujudkan Tangerang gemilang. Kelurahan Kelapa II mendukung Ibu Marini sebagai tenaga kesehatan teladan dengan inovasi pelaris cempaka. Kelurahan 46 Barat mendukung Ibu Marini sebagai tenaga kesehatan teladan dengan inovasi pelaris cempaka. Kami mendukung Ibu Marini sebagai nakes teladan dengan inovasi pelaris. Kami semua mengucapkan selamat buat Mbak Marini yang sudah mengeluarkan inovasi pelarisnya yang sangat akurat dan bermutu untuk seluruh klien kami. Buat teman-teman komunitasku dimanapun kalian berada, jangan sungkan-sungkan datang langsung ke Puskesmas Kelapa II karena di sini udah ada program yang namanya pelaris. Kami, tokoh masyarakat Kelurahan Kelapa II, mendukung Ibu Marini
sebagai tenaga kesehatan teladan dengan inovasi pelaris cempaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar UPTD Labkesda Kabupaten Tangerang, mendukung ATLM Puskesmas Kelapa II untuk maju menjadi nakes teladan ke tingkat Provinsi Banten. Semoga menjadi yang terbaik. Semangat nakes teladan.